Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Alimna ma na'lam wa ma lam na'lam, Anta taqdiru wa la naqdiru, wa Anta ta'lamu wa la na'lamu, wa Anta 'allamul ghuyub. Akhbirna ilmal ghaibi wa syahadah, innaka ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musholla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa memakmurkan musholla ini, dan mudah-mudahan juga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dua pertemuan yang lalu kita sudah membuka beberapa ayat Quran berkaitan dengan tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu satu, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa. Yang ketiga, mengajarkan kitab dan hikmah. Targetnya apa? Perubahan pada perilaku. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun mereka sebelumnya itu ya dalam keadaan kesesatan yang nyata, kemudian ya setelah dibacakan ayat-ayat Allah, setelah disucikan jiwa mereka, setelah diajarkan kitab dan hikmah, terbentuklah generasi-generasi terbaik ya. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'in terus ya. Sampai sekarang jika kita ingin memiliki generasi seperti generasi yang dibimbing oleh Rasulullah, maka kita harus menggunakan metodologi yang sama, yaitu memasukkan data ayat ya, dengan cara membaca ayat atau dibacakan, dengan cara disucikan datanya dari data yang lain, kemudian diajarkan kitab dan hikmah. Itu yang harus kita contoh, yang harus kita tiru dan kita lestarikan agar pembentukan generasi itu seperti yang telah dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah sudah memberikan contoh itu kepada kita, tergantung kitanya. Gitu ya. Kalau kita sekarang prihatin dengan keadaan, dengan kondisi, ya begitupun dulu Rasulullah juga prihatin dengan keadaan dan kondisi. Kemudian cari solusi kan. Allah kirim solusi itu. Nah, sekarang solusinya udah ada di hadapan kita. Pertanyaannya, kita mau nggak mengambil solusi itu? Kita mau nggak mempelajari solusi itu? Solusi itu adalah Al-Quran. Qurannya udah ada kan sekarang Pak ya? Udah ada. Udah punya Qurannya kan? Udah punya Qurannya. Udah lengkap Qurannya. Dulu kan Rasulullah belum lengkap ya. Dapat 5 ayat. Ya, nanti ada masalah lagi, turun lagi 5 ayat. Kadang-kadang 1 ayat, ada 1 surat. Selama 23 tahun baru selesai Al-Quran.
baru dikumpulin, dibentuk jadi Quran seperti sekarang yang kita miliki, Quran yang kita baca. Nah, kita udah punya semua Qurannya, kita semua udah percaya kan Quran sebagai ya kitab Allah. Salah satu rukun iman kan percaya kepada Al-Quran. Tinggal aplikasinya. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari pelan-pelan, Pak ya. Ya. Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Betul, Pak ya? Dalam bahasa Arab. Akan tetapi Quran tidak hanya untuk orang Arab. Sepakat, Pak ya? Ya. Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Tapi Quran itu tidak hanya untuk orang Arab. Tidak hanya untuk orang yang berbahasa Arab. Al-Quran itu untuk seluruh manusia dimanapun mereka berada. Sampai akhir zaman. Udah nggak akan turun kitab lagi. Quran sebagai penutup, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana cara kita memperlakukan Quran? Kan gitu, Pak. Untuk kita bisa memahami Al-Quran, untuk kita bisa mempelajari Al-Quran, ya paling tiga yang pertama kita harus menguasai baca tulis Al-Quran. Betul ya? Itu yang pertama. Kita bisa menguasai baca tulis Al-Quran. Kaidah-kaidahnya. Ada namanya ilmu makhorijul huruf. Bagaimana cara kita mengeluarkan huruf. Itu huruf keluar dari mana tempatnya supaya pas bacaannya. Ya, makhorijul huruf. Nah, ada senam huruf hijaiyah, Pak. Belum pernah dengar, belum pernah lihat juga ya. Nah, kalau udah ngerasain nanti kapan-kapan kita belajar, Pak, pelan-pelan, Pak. Ya, senamnya pakai huruf hijaiyah, Pak. Membunyikan huruf hijaiyah itu ada getaran-getaran yang bisa membuat kita sehat. Ya, itu belum populer, padahal udah lama ini, udah ya. Tapi ya orang maunya senam yang pakai gerak-gerak ya. Nah, ini kita gerakan yang udah ditunjuk dari mana huruf itu keluar. Nah, nanti kita belajar Pak, pelan-pelan. Mudah-mudahan nyampe. Ya, itu. Kita masih belajar. Ada ilmu tajwid. Ya. Gimana kita membaca Quran? Ya. Ilmu tajwid itu berlaku hanya untuk Al-Quran, Pak. Kita belajar bahasa Arab nggak pakai tajwid. Orang Arab ngomong kan bahasa Arab, nggak pakai tajwid. Orang Arab nyanyi pakai bahasa Arab, nggak pakai tajwid. Tajwid itu hanya dipakai untuk baca Quran. Hurufnya sama-sama huruf Arab, cara keluarnya sama, ya, sesuai dengan makhraj hurufnya. Tapi bedanya kalau kita baca Quran harus pakai tajwid. Kalau kita baca selain Quran yang bahasa Arab nggak pakai tajwid. Ya, anta itu kan bahasa Arab, Pak. Kamu orang Indonesia, orang Betawi bilangnya ente. Ya, salah nggak? Enggak. Jangan kemudian ngomong pakai bahasa Arab kemudian pakai tajwid. Anta ila aina anta gitu kan. Nah, jadi aneh. Ya. Jadi aneh, Pak. Ya. Maka tajwid itu hanya dipakai untuk ketika kita baca Quran. Ya, marhaban ya nurul aini, secara kaidah bahasa Arab salah. Kalau ada harfun nida, ya, maka dia akan menjadi nasab. Ya nurul aini. Tapi karena itu hanya syair, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tuh ibu-ibu yang pada baca, ya, qasidahan,
nggak ngelihat tulisannya, cuma denger doang, lama-lama apal. Saya yakin kalau ngeliat tulisannya salah semua. Ya, yang pertama dia nggak tahu tulisan asalnya, yang kedua dia nggak tahu artinya. Yang penting bunyi bahasa Arab, gitu aja. Ya, dosa enggak? Enggak, orang lagu. Ya, cuma kita dengar indah, senang, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi Quran mesti pakai tajwid. Satu itu. Jadi kita harus kuasai baca tulis Qurannya. Kaidah-kaidahnya membacanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempelajari, menguasai bahasa Arab, bahasa Arabnya dengan kaidah-kaidahnya. Itu ada ulumul Quran. Kita nanti mesti belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ya itu susah Pak, nggak mudah kan, nggak mudah itu. Kira-kira kalau kita mulai dari dua ini nggak bapak kapan pahamnya? Ya kalau saya mulai dari sini Pak, ngajarin dulu cara baca ya, tahsin dulu, ya kemudian ngajarin bahasa Arab dulu, kaidah-kaidahnya, ya kita ilmu nahu sorof dulu, ilmu alatnya, ya bade maninya semuanya, ya kapan selesainya Pak? Bukan selesainya, kapan pahamnya? Sementara Al-Quran itu harus dipahami oleh semua manusia, baik manusia yang belajar bahasa Arab maupun yang nggak belajar bahasa Arab, baik manusia yang orang Arab maupun yang bukan orang Arab, baik manusia yang hari-hari berbahasa Arab maupun yang tidak berbahasa Arab. Kan di seluruh dunia ini nggak semua bahasa Arab ya. Ya kita aja banyak bahasanya Pak. Bahasa kita, kalau kita mau pakai bahasa daerah kita banyak banget. Bahasa Jawa aja berapa lapis? Beda kan? Nah iya, ya bahasa Jawa bagian ya ngapak-apak itu kan, dari mulai Tegal, Brebes terus ya sampai ya Kebumen, Cilacap ya semua itu ngapak-apak. Nanti ketemu lagi bahasa Jawanya, Jawa Solo, Jogja kan beda lagi. Ya, ketemu Jawa Timuran beda lagi. Ya, terlalu banyak gitu. Ya, ini masalah kita. Jadi karena Quran itu harus dipahami oleh semua manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka, ya asalnya, ya, gimana solusinya? Kalau kita mengejar tadi 1 dan 2, sementara umur kita sekarang sudah menjelang subuh, menjelang subuh ya. Kalau lagi nonton wayang menjelang subuh ini, udah mau beres itu. Kapan kita selesainya? Nah, ini yang harus cari solusinya. Nah, disinilah ya, di sini kita mesti pahami bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh bahasa. Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Oh, pernah tahu bahasa Jawa itu siapa pertama kali yang buat? Bahasa Sunda siapa pertama kali yang buat? Ya, yang orang Betawi tahu nggak siapa yang pertama kali buat bahasa Betawi? Ya. Yang bawa Quran tolong dibuka Qurannya. Yang di handphone ada Qurannya dibuka. Surat 30 ayat 22. Ayo. Ada Qurannya nggak di handphonenya? Ya, biasanya kita buka surat 30 ayat 21 tentang perkawinan. Buat undangan tuh pakai ayat itu. Ini ayat 22-nya. Ya, coba dibaca. Auzubillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah itu Pak. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya. Ayat itu dimaknai kekuasaannya. Ya, ayat kan tanda alamat, itu ayat. Ya, apa tanda ayat-ayatnya? Khalqus samawati wal ardi. Dia mencipta langit, mencipta bumi. Ini Allah sebut mencipta langit dan bumi. Kemudian waqtilafu alsinatikum. Allah menciptakan juga perbedaan bahasa. Jadi Allah udah bicara langit bumi, berarti di seluruh ya alam semesta raya ini ya ada kehidupan. Allah buat mereka berbeda bahasa berdasarkan kondisi, Pak. Ya, jadi Pak, kondisi keadaan buminya seperti apa itu mempengaruhi bahasa. Ya, mempengaruhi bahasa. Jadi bahasa siapa yang bikin beda-beda? Allah. Berarti bahasa termasuk ayat Allah. Langit ayat Allah, bumi ayat Allah, bahasa juga ayat Allah. Jadi banyak ayatnya. Maka kita harus bangga dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa ibu kita, bahasa pertiwi kita, bahasa lahir kita, itu juga ayat Allah. Allah yang sebut ini, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, juga perbedaan warna kulit kan dipengaruhi oleh kondisi alam semesta, Pak. Warna kulit itu, jadi ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, Pak. Ya, macam-macamnya, ada yang merah kulitnya. Nah, paling lengkap di Nusantara, Pak. Yang hitam ada, yang merah ada, yang sawo mateng ada. Paling lengkap nih kita. Bahasa paling banyak di Indonesia. Bahasa terbanyak. Dan mulai bulan ini, Pak, bulan November ini 2025, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja di seluruh dunia. Internasional, Pak, nih bahasa Indonesia dimulai. Ya, dulu kan cuma bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, Cina. Sekarang bahasa Indonesia, Pak, udah diakui di PBB, Pak. UNESCO udah mengakui. Oh, November ini, Pak. Ya, November ini. Alhamdulillah ya. Nanti Bapak kok kemana-mana nggak bingung lagi, nggak pakai bahasa gagu. Tahu bahasa gagu, Pak? Bapak ke Inggris nggak bisa bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa orang gagu, orang paham semua kan. Bisa isyarat. Semua orang paham, Pak. Ya, bahasa isyarat. Bahasa Indonesia udah. Ya. Dan ini kita mesti sadar ya tadi Allah. Jadi warna kulit nggak usah malu hitam diputih-putihin. Kenapa? Itu sudah bagian dari ayat Allah. Ini ada ayat Allah, kita begini udah. Ya, bangga dengan ayat-ayat Allah. Orang bule pengen hitam ke Indonesia, Pak, kulit telanjang-telanjang dia jemur-jemur di sini. Kita nggak perlu, udah begini badan kita sempurna. Nah, itu semua ayat Allah. Kata Allah, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Nah, ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Maka tadi, karena Al-Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab, akan tetapi Quran tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk di Arab, tapi untuk di seluruh ya kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah
memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran melalui bahasa. Ya, surat ke-44 ayat 58. 44 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yasyarnahu bilisanika la'allahum yatadakkarun. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Sungguh kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Coba, ini kan Quran. Kalau kita Quran ya, Quran pakai bahasa Arab, betul Pak ya? Nah, ini Quran pakai bahasa Arab. Quran tadi buat siapa? Buat siapa Quran? Berlaku buat seluruh manusia. Manusia dimanapun Pak. Beda bahasa enggak? Apa semua orang pakai bahasa Arab? Kan enggak. Tadi Allah nyatakan bahwa bahasa yang berbeda-beda itu termasuk ayat-ayatnya. Maka sekarang kata Allah, Allah mudahkan ya Pak. Ada kata mudah. Allah mudahkan Al-Quran dengan apa? Dengan bahasa siapa? Ini bahasa manusia Pak. Di mana aja? Iya, nih Quran Allah mudahkan. Nah, Bapak sekarang pakai bahasa apa di sini? Bahasa Indonesia. Qurannya harus dirubah pakai bahasa Indonesia? Enggak. Qurannya emang nggak dirubah Pak. Orisinil. Yang ori itu berbahasa Arab. Ya, karena ada bahasa Allah mudahkan dengan bahasamu supaya kamu bisa mempelajarinya la'allakum yatazakkarun. Kita bisa ngerti, kita bisa paham, kita bisa tahu gimana caranya, mesti pakai bahasamu. Kalau sekarang Bapak belajar Quran pakai bahasa Arab, paham nggak? Sampai tujuan nggak? Enggak. Bapak belajar Quran pakai bahasa Arab, ngerti nggak? Sampai tujuan nggak? Enggak. Quran ya tujuannya supaya manusia paham. Kan petunjuk Pak. Ngerti nggak ditunjukin? Kalau nggak ngerti berarti nggak sampai tujuan. Nah kata Allah, Allah mudahkan dengan bahasa. Maka berarti di sini ada perintah untuk menerjemahkan Quran ke dalam bahasa yang lain. Yang bikin kita jadi susah. Karena prinsipnya Allah nggak pengen belajar Quran malah tambah susah. Surat ke-20 Toha ayat 1 dan 2. Bapak paham nggak tadi yang dibaca? Umar bin Khattab Pak, galaknya kayak apa? Begitu dengar adiknya baca ini, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bergetar badannya, lemas dengkulnya Pak. Masuk ke rumahnya bukan marah, malah menyatakan saya masuk Islam. Kenapa? Ngerti dia, paham. Kita ngerti nggak tadi dibacain? Merinding nggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena bukan bahasa.
Ya, gimana cara supaya bisa ngerti? Bapak mesti belajar bahasa Arab. Berapa lama belajar bahasa Arab? Mesti pesantren dulu gitu? Enggak. Kapan mau pahamnya? Nah, sekarang diterjemahkan. Terjemahnya Ustaz. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, itu Pak. Muhammad dalam kurung enggak? Dalam kurung karena enggak ada tulisannya di Arabnya. Toha, Toha. Toha itu Muhammad. Ala Toha Rasulillah. Toha itu nama Nabi Muhammad. Toha Muhammad gitu bahasa ininya gampangnya. Toha Muhammad. Nah, Muhammad itu salah satu nama Nabi Muhammad. Ma anzalna ilaika. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu. Di sini nggak disebut nama Muhammadnya. Karena ini berlaku buat semua orang yang baca Quran. Mu-nya kepada semua yang baca Quran. Maka nggak ditulis nama Muhammadnya. Ya, itu. Yang baca siapa kan kita. Ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, apa litashqa itu? Yang membuat kamu jadi susah. Enggak. Tujuan Allah dengan Quran supaya manusia itu mudah. Kenapa? Karena Quran itu solusi. Quran itu petunjuk. Masa susah dipahamin gimana? Nyasar orang kalau susah. Maka Allah nggak pengen tuh Quran turun malah bikin orang susah. Maka Allah mudahkan Quran. Gitu. Dengan apa mudahkannya? Tadi tuh surat ke 44 ayat 58 yang tadi. Pak ya, ini 44 58. Ya, lihat lagi di surat ke 54 ayat 17. 54 ayat 17. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh kami telah, bukan akan. Bukan akan, Pak. Tapi telah. Dan sungguh, bukan katanya. Walaqad, dan sungguh. Yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran. Al-Quran, ya, lidzikri sebagai pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Telah kami mudahkan. Nah, ayat 22-nya. 22. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama enggak? Persis sama, Allah ulang 2 kali. Ayat 32. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama. Berapa kali? Ayat 40-nya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah itu, Pak.
Ada nggak orang yang mengambil pelajaran? Udah Allah mudahin. Kita tetap ngambil jalan yang susah. Bapak hatamin Quran 30 juz, paham nggak? Enggak. Ngerti nggak? Enggak. Udah berapa kali Bapak paham hatam Quran? Paham nggak? Udah berapa kali ketemu Ramadan? Udah berapa kali? Paham nggak? Kenapa? Karena kita tidak mengambil kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan pakai apa? Tadi bahasa supaya apa? Bisa ngerti, bisa paham. Seandainya Quran turun pakai bahasa Sunda, kira-kira Rasulullah paham nggak? Ya enggak, orang Rasulullah orang Sunda. Pengikutnya paham nggak? Ya nggak paham, orang bukan bahasanya. Tapi ada nggak orang Sunda yang masuk Islam sama Rasulullah? Ya, ada nggak Pak? Ada kan? Ada orang Sunda yang masuk Islam langsung dengan Rasulullah. Namanya Sri Baduga Maharaja. Namanya ya Sri Baduga Maharaja. Ini tercatat di dalam ya kitab para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada biografi nomor 1946. Itu ada sahabat dari negeri Sunda yang masuk Islam pada zaman Rasulullah. Dalam kitab Usdul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah. Ya, ada dalam kitab Mu'jam Al-Muluk fil Buldan, kumpulan raja-raja di seluruh dunia. Ya, ada dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, sejarah lengkap. Ada dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah, karya Ibnu Katsir juga ada. Ada orang Sunda yang masuk Islam pada masa Rasulullah. Jadi dia sahabat. Namanya siapa? Sri Baduga Maharaja. Rasulullah menyebutnya Sri Baduga Malik Al-Hindi. Ya. Malik itu kan raja. Ya, Al-Hindi dari negeri Hindi. Hindi bukan India, bukan. Hindi itu negeri yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Itu Pak. Peta zaman dulu India belum ada Pak. Yang ada Nusantara. Ya, jadi sudah Pak. Nah, beliau sudah bersahabat dengan Raja Habasyah. Sudah ada hubungan diplomasi dengan Raja Habasyah. Dengan Raja Yaman. Ya, dengan Raja Persia. Dengan raja-raja lain sudah ada hubungan diplomasi Pak. Dulu Pak. Nah, Rasulullah kemudian ngirim surat ya, mengajak masuk Islam. Surat itu yang bawa 10 sahabat dipimpin oleh sahabat Amr bin As. Berangkat kemana? Konuh, kata Rasulullah. Konuh. Di mana Konuh? Konuh itu Galuh. Kerajaan Galuh. Di mana Galuh Pak? Tasik, Ciamis ya. Terus nah, beliau kemudian masuk Islam. Dan beliau berjumpa Rasulullah 3 kali semasa hidupnya. 2 kali, 1 kali di Mekah, 2 kali di Madinah ketemu Rasulullah. Berarti sahabat bukan Pak? Bagaimana bahasanya Pak? Coba. Ya. Kan berarti masih ada penerjemah kan? Iyalah, ada penerjemah yang sudah paham bahasa Sunda. Rasul kemudian ngasih hadiah untuk Rasulullah. Ya, siapa si Sri Baduga Malikul Hindi kasih hadiah untuk Rasulullah. Hadiahnya 1 tembikar gerabah dari tanah liat, Pak. Ya, apa namanya kalau kita di sini? Ya kayak kendi gitu ya, bahasa ya. Ya, sama jahe, diisiin jahe Pak.
Ya, kata Sri Baduga Malikul Hindi, ya Rasulullah, ini adalah jahe, obat segala penyakit di negeri kami. Jadi Rasulullah pernah minum wedang jahe asli dari Nusantara. Dan Rasul bilang, di Quran dikasih tahu bahwa jahe itu minuman surga. Ada 2 minuman surga yang disebut dalam Quran itu asli Nusantara. Yang pertama zanjabil, jahe. Yang kedua kafur, air kafur. Dari mana air kafur? Kafur itu cuma ada di Barus. Di mana Barus, Pak? Iya, Aceh. Sebelah sana, Pak, itu Barus namanya, Pak, negeri Barus. 2 itu disebut dalam Quran. 2 minuman ahli surga yang dua-duanya dari tanah Nusantara, yaitu zanjabil dan kafur. Oh Bapak, negerinya disebut di Quran, Pak. Kenapa kita nggak pernah tahu, nggak ngerti bahasanya ya? Maka Allah mudahkan nih. Kalau Allah udah nyebut 4 kali, Pak, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu, ya, sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Diulang-ulang, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sampai 4 kali Allah ulang. Ada enggak? Di sini ada enggak? Coba. Ini pesan dari Quran supaya Quran diterjemahkan ke dalam banyak bahasa yang ada di muka bumi ini. Karena semua bahasa itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tadi itu surat berapa? 30 ayat 22. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain yang nggak ngerti bahasa Arab kalau nggak pakai bahasa kita sendiri? Untuk kita bisa menyampaikan pesan Quran kepada orang yang nggak ngerti bahasa Arab, masih pakai bahasa apa? Ya bahasa yang dia ngerti kan? Surat 19 ayat 97. A'udzu dulu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu kau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ya Pak, Bapak-bapak yang berangkat umroh, berangkat haji sampai ke tanah suci, ya, di sono ada tulisan mamnu'u at-tadkhil. Mamnu'u, ini pakai tak sini, tadkhil. Pak, udah ditulis, Pak. Jamaah haji Indonesia kumpul di bawahnya, Pak. Ngapain, Pak? Merokok. Ya, padahal ada gambar, Pak, di sini, gambar rokok. Ya. Ya, kasih garis gitu. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arabnya, ngerti tulisannya, ya, ngerti gambarnya, ada gambar rokok dicoret. Datanglah askar, haji, ruh. Amin. Askar lagi marah, haji pergi nggak boleh, dia bilang amin, Pak, dipergi doain. Dilarang, tapi kumpul di sini.
Kenapa? Pesennya nggak sampai, nggak ngerti bahasanya. Itu Pak. Sama kan? Iya. Quran kita nggak ngerti bahasanya. Ada perintah kita nggak kerjain karena kita nggak ngerti. Di Quran ada larangan kita langgar. Kenapa? Kita nggak ngerti bahasanya. Jadi dibaca, dihatamin, tapi kita nggak paham. Berubah nggak? Nggak berubah Pak. Kita punya perilaku, orang nggak paham gimana? Nggak ngerti, nggak sampai. Kenapa bisa terjadi ini? Karena kita tidak ambil kemudahan demi kemudahan yang sudah Allah siapkan kepada kita. Semua ayat-ayat ketika Allah bicara kemudahan selalu menggunakan bahasamu. Makanya Quran butuh diterjemahkan. Jadi kalau kita yang tadi belum bisa bahasa Arabnya, belum bisa makhrajnya, nanti kalau baca disalah-salahin sama orang, gitu ya. Kalau kita baca disalahin mulu, lama-lama kita nggak baca, Pak. Salahin mulu, kita nggak baca akhirnya. Terus sama Quran jauh, kenapa? Baca disalahin mulu. Makanya bener susah baca tajwid, udah keriting lidahnya, udah keluh, Pak. Anak-anak kita wajib Pak, karena lidahnya masih, iya. Gitu. Nah, kita sekarang yang udah tua-tua tinggal ngamalin doang, balik lagi ke bawah, telat nggak? Kapan mau bisanya? Nah, yang mau belajar bahasa Arab belajar, sambil belajar makhraj tajwid, sambil belajar bahasa Arab, manfaatkan dulu Quran terjemah dalam bahasamu supaya kamu mudah, supaya kamu paham, dapat pelajaran, supaya kamu kemudian bisa menyampaikan isi kandungan Quran kepada orang lain. Ini ada perintah loh, oh ini ada larangan loh, ini boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah paham isinya. Gimana caranya? Mengambil kemudahan yang sudah Allah berikan menggunakan bahasamu. Paham Pak? Ya. Surat ke-14. Surat ke-14 Ibrahim. Coba baca ayat 5-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa ayat 4-nya. Ayat 4 ya. Wa ma arsalna birrasul illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Rasul banyak gak? Ya. Allah mengutus 124.000 nabi. 313 diantaranya rasul. Apal semua nama-namanya. Yang disebut dalam Quran hanya 25 saja. Yang lain tidak dikisahkan Pak, dalam Quran. Kalau dikisahkan nanti ada kaget Pak, ada orang Indonesia mungkin Nusantara
Tapi nggak disebut namanya kan? Iya. Orang Nabi Ibrahim aja istrinya ada orang Indonesia. Ini, istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Sarah. Dari mana? Babilonia. Dari Babilonia. Ya, Sarah. Dapat anak satu namanya Ishak. Ya. Beliau punya istri kedua namanya Hajar. Dari mana? Dari Mesir. Nah, itu hadiah dari Raja Mesir, Pak. Raja Mesir saat itu ngasih hadiah seorang wanita namanya Hajar untuk Ibrahim karena Ibrahim belum punya anak. Dari Hajar inilah kemudian dapat anak satu namanya Ismail. Ini yang dikisahkan di Quran dua ini. Yang nggak dikisahkan di Quran, dikisahkan di kitab yang lain, di Injil dikisahkan. Ya, Injil ya Kejadian ya ayat 25 dikisahkan. Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga. Namanya Konturoh. Konturoh itu dapat gelar Umi Jawi. Ibunya orang Jawa. Umi Jawi, ibunya orang Jawa. Anaknya 6, Pak. Subur orang Jawa. Anaknya 6. Yang pertama namanya Yoksan. Yang kedua namanya Jimbran. Yang ketiga namanya Medan. Yang keempat namanya Midian. Yang kelima namanya Subak. Yang keenam namanya Su'ah. Ini istri yang ketiga. Gelarnya Umi Jawi. Nanti ini yang akan melahirkan negeri Jawa, negeri Sunda. Dan 6 ini Jawa, Sunda, negeri Sumatera, negeri Borneo, Kalimantan. Kemudian ada negeri Bone. Bone berarti Makassar ke sana ya. Yang terakhir negeri Melayu. Malaysia sekitarnya. Ini 6 anak beliau nih, ini yang nanti jadi Nusantara. Nanti nikah lagi dengan istri yang keempat. Namanya Hajun. Hajun binti Akhir. Ini istri keempat. Ya, anaknya ada 4. Ya. Yang pertama anaknya namanya Suraj. Yang kedua Umaim. Yang ketiga namanya siapa? Nafis. Satu saya lupa. Nah, itu ada 4 orang istri. Yang dikisahkan hanya 2 di Quran. Di kitab lain dikisahkan, tapi nggak dikisahkan di Quran. Kita karena tadi kita baca Quran, kita tahu cuma 2. Tapi di Quran disebutkan ada yang tidak dikisahkan. Bukan berarti nggak ada. Ya, ada. Oke. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ini, tidak kami mengutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Bilisani qaumihi. Ya kalau diutusnya sama kaum Jawa pakai bahasa apa? Nah, diutus sama kaum Sunda pakai bahasa apa? Diutus sama kaum Betawi pakai bahasa apa? Betawi. Jadi semua, Pak. Makanya kitab suci yang 4 itu bahasa beda-beda sesuai dengan bahasa kaumnya. Kitab Taurat kepada Nabi Musa pakai bahasa apa? Ibrani. Kitab Zabur kepada Nabi Daud pakai bahasa apa? Bahasa Kipti. Kipti itu Pak bahasa Ibrani Pak, tapi tadi jenisnya kayak bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa Romo Inggil gitu ya, ada bahasa Jawa ngapak-ngapak, ada bahasa Jawa Sunda gitu ya, kan Jawa semua ya. Nah, itu sama Pak, jadi jenisnya namanya bahasa Kipti.
suku Kipti bahasa sendiri. Injil kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Ibrani juga, tapi dalam bahasa sukunya namanya Suryani. Jadi pakai bahasa Suryani. Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah, Nabi Muhammad orang Arab menggunakan bahasa Arab. Kalau ada di Indonesia kitab suci pakai bahasa Indonesia, ya belum ada Indonesia kan belum ada dulu Pak. Nusantara ada yang pakai bahasa Jawa, pakai seratnya serat Jawa, ya pakai serat apa gitu kan? Semuanya pakai bahasa kata Allah itu. Ya, jadi semua kitab suci yang dibawa oleh para nabi rasul menggunakan bahasa kaumnya. Allah menurunkan 104 kitab, Pak. Yang disebut cuma 4. Ada 104 kitab. 10 kitab kepada Nabi Adam. Nabi Adam punya kitab. Ya, 10 kitab. Dulu lembar-lembaran, Pak. Ya. Itu bahasa apa Nabi Adam? Nggak diceritakan Nabi Adam pakai bahasa apa ya? Nabi Adam punya anak namanya Sis. Yang lain kembar semua, ini nggak kembar. Namanya Sis. Ya, Nabiullah Sis. Sis punya kitab 50. 50 Pak, banyak. Ini Sis yang nanti dipercaya dalam kisah. Sis itulah yang kemudian menjadi Semar di Jawa, Pak. Orang Jawa percaya itu Sis itu Semar, Pak. Ya, tuh kata orang Jawa. Kemudian Nabi Idris 30 kitab. Itu berapa tuh? 50, 10 tambah 50 tambah 30 90. Kemudian Nabi Ibrahim punya 10. 100. Yang 4 Musa, Daud, Isa, Muhammad. Semua 100 kitab. Itu pengetahuan aja, Pak ya. Nah, pengetahuan aja. Nggak usah dihafal. Ya, pengetahuan aja. Nanti Bapak bisa baca di kitab ya karyanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya orang Banten asli yang ngajar di Mekah. Ya, beliau punya kitab kecil namanya Qatrul Ghois. Qatrul Ghois, rintik hujan, Pak. Judul kitabnya Rintik Hujan. Qatrul Ghois. Yang di Arab jarang hujan kan? Dia bikin Qatrul Ghois. Itu dalam kitab itu diantaranya ini diceritain tuh. Nah, 124.000 nabi, 313 nabi, rasul diantaranya, nama-namanya. Ya, kemudian tadi disebut kitab-kitab, ada 100 kitab, 104 kitab. Yang 110 buat Nabi Adam, 50 Nabi Sis, ya 30 Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, 1 untuk Musa, 1 untuk Daud, 1 untuk Isa, untuk Muhammad SAW. Nah, itu baca kitab itu Pak, kita banyak pengetahuan yang kita nggak dapat di kitab lain. Pak. Itu hebatnya orang Indonesia ya, yang jadi guru besar di Makkah Al-Mukarramah, ya dari Tanara, Banten, Tanara ya, Tanara Banten. Ini kita wajib belajar kitab-kitab beliau karena ya asli dari Nusantara. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tidak menggunakan bahasa kecuali bahasa kaumnya. Nanti kalau kita pakai bahasa kaum, paham nggak? Pakai bahasa kaum, paham nggak, Pak? Ini kalau datang kemari Habib Umar bin Hafiz ngajar di musola ini, Pak, pakai bahasa apa? Arab, nggak ada yang terjemahin, Pak, paham nggak? Walaupun dia wali katanya kan, ngajar di sini pakai bahasa Arab, ngerti nggak? Nggak ada yang terjemahin, nggak ngerti? Ya gitu, Pak.
Ini saya ngajar pakai bahasa Indonesia, ngerti nggak? Nah gitu Pak. Ya. Maka hidayah itu dimulai dari ngerti. Hidayah dimulai dari paham. Nah, kata Allah, ada orang yang mau nerima hidayah, ada orang yang nggak mau nerima hidayah. Dari mana mulainya? Dari ngerti dulu, paham dulu. Orang kalau paham baru, itu Pak bahasa Arabnya sodakollah. Coba. Kita belum paham baca Quran, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan bahasa basi, Pak. Karena kita belum paham. Tapi nggak apa-apa, itu kan adab ya. Iya, adab. Kalau kita kemudian belajar sampai itu toh berarti sadaqallahul azim beneran, Pak. Paham. Kalau Bapak biasa pakai bahasa Jawa, yang ngajar pakai bahasa Jawa, lebih paham nggak Pak? Pasti lebih paham karena pakai bahasanya masing-masing. Gitu. Saya kalau pulang kampung, istri saya ke Kebumen disuruh ngajar Pak, majelis taklim, ya pakai bahasa Indonesia. Orang sana cuma begini-gini doang, ada pahamnya karena bahasa Indonesia kan, tapi lebih paham lagi kalau yang ngajar pakai bahasa ngapak-ngapak, pasti lebih paham mereka. Gitu. Coba ya, maka Quran perlu terjemah. Nah sekarang Bapak mau milih yang mana dulu? Mau belajar dari awal, makhraj dulu, tahsin, belajar ilmu bahasa Arab, atau mau langsung yang ketiga? Ya, saya ya menawarkan saat ini kita ambil yang ketiga dulu ya, sambil kita belajar. Alon-alon belajar tahsin, silakan cari guru tahsin. Belajar bahasa Arab, cari guru bahasa Arab. Ya, gitu. Saya ngajak Bapak ambil kemudahan menggunakan bahasa kau. R.A. Kartini, Pak, Raden Ajeng Kartini, pernah pesantren nggak? Pernah pesantren nggak dia? Di mana, Pak? Nggak pernah pesantren, Pak. Ya, dulu sekolahnya sekolah apa? Sekolah Belanda. Maka yang dibangga-banggain Belanda. Eropa itu semua bicara soal Eropa gitu. Suatu saat beliau hadir pengajian, Pak. Ya. Hadir pengajian, ayahnya ngundang pengajian di rumahnya. Yang diundang Kiai Soleh dari Darat. Darat kan nama daerah, Pak. Ya, dari Darat. Darat kan daerah di mana? Jawa Tengah. Darat. Namanya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh dari Kampung Darat. Ngaji, beliau mengajarkan Al-Fatihah dan ditafsirkan Al-Fatihah dengan bahasa Jawa. Disitulah Allah kasih hidayah sama Kartini saat itu. Ya, dia nyimak, dia ngerti, dia paham. Selesai pengajian dia bilang sama ayahnya, minta ketemu sama Kiai Soleh. Dulu Pak, itu nggak sopan kalau orang perempuan mau ketemu sama, dia nggak sopan, nggak boleh. Tapi dia ngambek, maksa supaya pengen ketemu sebentar, mau ketemu sama Kiai Soleh. Ayah diizinkan, dia ketemu sama Kiai Soleh Darat, dia sampaikan, dia ungkapkan kebahagiaan, kegembiraan dia. Baru kali ini dia baca Quran, ngerti, paham. Karena Kiai Soleh menjelaskan Al-Fatihah menggunakan bahasa Jawa. Kemudian dia minta supaya Kiai Soleh Darat menerjemahkan Quran dengan bahasa Jawa. Dan itu dikabulkan. Kiai Soleh kemudian menulis terjemah Quran dengan bahasa Jawa. Tapi baru sampai surat ke-14, surat Ibrahim. Ya, belum selesai saat Kartini menikah dengan Bupati Jepara, dikasih hadiah Quran terjemah itu.
surat pertama sampai surat ke-14. Kemudian disitulah beliau ya memberi nama karya buku yang dia pelajari dari hasil pemahaman dia dengan Quran itu. Habis gelap terbitlah terang. Di surat tadi, surat ke-14 ayat 5. Ayat pertama, baca pertama deh. Dari pertama. Ya, dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati Tuh, minaz zulumati ilan nur. bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, terjemahnya. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang dengan izin Tuhan yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa. Di situ akhirnya terbakar emosinya, terbakar Pak, jiwanya. Maka kemudian dia menulis buku dari inspirasi dari Al-Quran, ya, bagaimana dia mengeluarkan wanita-wanita di Nusantara ini mesti keluar dari kegelapan supaya mereka tampil, ya. Itulah emansipasi wanita. Dari mana? Dari Quran. Sampai judul bukunya dari Quran, minaz zulumati ilan nur. Itu yang disampaikan ke kawan-kawan di Eropa, terus di Belanda disampaikan, disiarkan, sampai akhirnya kemudian dapat dukungan internasional. Era Kartini, disitulah diangkat derajat wanita. Dari mana, Pak? Ngaji. Pakai apa? Quran, tapi menggunakan bahasamu. Itu, Pak. Kartini, Pak. Inspirasi yang lain, ya, orang-orang Indonesia Nusantara yang kemudian mereka berangkat ibadah haji ke tanah suci, ya, mereka di sana belajar Al-Quran sama siapa? Kan orang-orang Indonesia yang sudah di sana belajar duluan, Pak. Ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Nanti belakangan ada Syekh Yasin Padani, Syekh Yasin dari Padang. Semua, Pak. Mereka kumpul di sana, orang Indonesia belajar Al-Quran di sana, dijelaskan pakai bahasanya, bahasa Indonesia, pulang dari tanah suci, paham Quran, mereka bikin pergerakan. Pengen merdeka. Itulah Ahmad Dahlan, jadi Muhammadiyah. Pulang tanah suci, bikin pergerakan. Ya, siapa? Hasyim Asy'ari, bikin NU. Pulang dari tanah suci, bikin pergerakan dari Padang, Haji Miskin, Haji siapa lagi tuh yang dari Padang, bikin pergerakan. Semua orang yang pulang haji, kok bikin pergerakan? Belanda mulai berpikir, bahaya ini. Kenapa? Oh, ternyata mereka di sana belajar Quran dengan orang Indonesia, se-Indonesia, pakai bahasa Indonesia, sehingga mereka paham, pulang ke tanah air, mereka buat pergerakan. Ini bahaya. Belanda, Pak. Maka kemudian Belanda melarang Quran diterjemahkan. Quran nggak boleh diterjemahkan. Bayangin, Pak, kalau orang kemudian di Indonesia, Nusantara, semua mereka belajar Quran terjemah, bikin pergerakan semuanya, Belanda misinya berantakan. Dilaranglah, Pak. Nggak boleh. Tapi kemudian sampai ke tanah suci berikutnya, ini gimana nih, nggak boleh. Udah, sekarang tulis aja pakai bahasa Arab. Apapun bahasanya, tapi tulisannya Arab. Supaya nggak disangka itu terjemah. Maka itulah lahirnya Arab Pagon.
Tulisannya tulisan pakai bahasa Arab, bacaannya bahasa yang bukan Arab, Pak. Maaf. Ya, kalau ditulisnya begini, Pak. Mbak tuh. Bacanya apa? Utawi. Bahasa apa? Jawa. Tulisannya Arab. Pak. Tuh. Tulisannya? Bacaannya? Iku. Iku bahasa apa? Bahasa Jawa, Pak. Terserah mau pakai bahasa apa. Tulisannya yang penting Arab. Supaya Belanda nggak tahu bahwa ini terjemahan. Adalah makanya orang-orang tua kita dulu belajar kitab kuning pakai bahasa Melayu, Arab Melayu, Pak. Bahasa Arab semua. Tapi bacaannya Melayu. Ini mengelabui orang-orang Belanda pada saat itu. Belanda akhirnya ngutus Snuk Grugonya untuk pura-pura masuk Islam, profesor. Ganti nama tuh siapa? Abdul Rauf. Berangkat ke Mekah. Belajar di sana bahasa Arab, belajar bahkan dihatam Quran, hafal Quran. Wah, orang gede tinggi putih, jenggotan, jeblos gini Pak ngomong bahasa Arab. Oh, cium tangan orang kita kan Pak, bolak-balik. Gimana pertama yang dihancurkan? Aceh. Kirim ke Aceh, Aceh Serambi Mekah. Di sana Aceh sudah punya Quran terjemah sendiri dalam bahasa Melayu. Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili dari Singkil, ya. Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili dia menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, Pak. Makanya Aceh jadi kuat, orang paham agama. Disebutlah sana sebagai Serambi Mekah, Pak. Masuk itu Snuk Grugonya. Ah, di situ Pak dirubah semuanya. Udahlah. Yang penting tuh yang penting dapat pahala Quran itu. Udah hatamkan sebanyak-banyaknya. Yang penting pahala. Kita cuma butuh pahala. Oh, tuh Pak. Yang ngomong kan Syekh, Pak. Percaya, Pak. Akhirnya kita sampai sekarang orang kita baca Quran yang penting pahala, nggak penting paham. Maka orang Islamnya banyak, Qurannya banyak, yang hafal banyak tapi nggak paham. Maka nggak berubah. Semangatnya tidak seperti semangat ya orang-orang yang belajar kemudian paham, dia buat pergerakan. Akhirnya kemudian Belanda berpikir setiap orang yang pulang haji bahaya, maka dia harus dikasih ciri agar mudah dikenali. Pertama, namanya harus pakai haji di depan. Identitas. Yang kedua harus pakai peci putih. Nggak boleh pakai peci hitam. Menunjukkan bahwa dia haji. Pertama namanya haji, depannya yang kedua pakai peci putih. Yang ketiga, dia dikasih gerbong sendiri. Bahasanya penghormatan, menghormati yang udah pergi haji. Kereta gerbong haji. Yang nggak boleh haji nggak boleh naik gerbong itu Pak, harus pakai peci putih, pakai sorbannya, pakai apanya semuanya Pak. Itu bukan penghormatan, itu nandain besok kalau mereka buat pergerakan gampang, naikin kereta bom selesai. Sampai sekarang itu masih dipakai. Orang kalau udah haji pakai nama haji, kemudian pakai peci haji gitu. Sampai sekarang Pak. Nah itu dulu Belanda itu. Politik Belanda kerjaannya. Tapi boleh nggak ya? Boleh aja, silakan ya. Kan udah nggak lagi perang sekarang kan, nggak, bebas sekarang mau pakai baju apa kayak nggak ada masalah. Tapi yang penting tadi Bapak paham nggak nih Quran? Kalau pakai bahasamu paham ya? Nah itu yang saya tawarkan Pak. Hanya ayo kita manfaatkan Quran terjemah. Bapak besok kalau ngaji bawa Quran terjemah, jadi yang baca nggak sendiri, gantian baca gitu. Saya nunjukin ayatnya nih ya, nih gitu. Kita akan belajar Al-Quran berdasarkan tematik Pak. Jadi nggak Al-Fatihah satu, nggak tematik. Bapak boleh juga mesen tema besok Pak ngaji Ustadz bahas ini, boleh, nggak apa-apa. Nanti kita turun ayat-ayatnya. Karena Quran itu sebagai petunjuk dan Quran menjelaskan segala
sesuatu. Jadi kita ngaji pulang paham ada solusi dalam masalah hidup kita gitu, Pak. Jangan ngaji kita sama yang ngaji sama yang nggak ngaji sama-sama nggak paham. Mesti beda yang ngaji sama yang nggak ngaji gitu. Yang ngaji mah paham sehingga ada perubahan pada perilaku. Paham Pak ya? Ya, ini yang saya sampaikan hari ini. Semoga jadi penyemangat buat kita. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut ya ke depan. Cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan? 10 menit. Paham semua ya? Apa kelamaan dah? Boleh Pak, silakan.